Oke, sekarang kita akan membahas Rizik Syihab lagi. Jadi beberapa waktu yang lalu Rizik Syihab itu katanya umroh atau pergi ke luar negeri. Meskipun sebelumnya sudah membuat ontran-ontran, yakni mengatakan bahwa pada tanggal 22 September akan ada pasukan berani mati Jokowi yang akan datang ke Jakarta. Kemudian dia juga memberikan instruksi kepada para pengikutnya, jika nanti para pendukung Jokowi atau istilahnya pasukan berani mati Jokowi itu di Jakarta membuat kerusuhan, maka si Rizik Syihab ini memerintahkan kepada anak buahnya agar melawan mereka. Tapi ternyata semua itu hanya hoaks, semua itu tidak terjadi dan memang tidak ada aksi sebagaimana yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Jadi di situ saja Rizik Syihab ini sebenarnya sudah malu karena apa yang dia sampaikan tidak terbukti. Nah sekarang ada berita yang lebih heboh lagi. Jadi terkait tentang Rizik Syihab ini, kemungkinan dia masih melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan Jokowi. Ya, semua sudah tahu bahwa memang Jokowi itu adalah seorang presiden yang sulit ditaklukkan atau sulit ditundukkan, apalagi oleh imigran dari Yaman. Namun alangkah baiknya kita akan bacakan sebuah berita yang ditulis oleh CNN Indonesia terkait gugatan Rizik Syihab kepada Presiden Joko Widodo. CNN Indonesia, sidang perdana gugatan pemimpin Pondok Pesantren Markas Syariah Rizik Syihab terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi digelar Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat pada Selasa tanggal 8 bulan 10 ini. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakpus, sidang dijadwalkan pukul 10 WIB dengan agenda mendengarkan kedudukan hukum para pihak. Jam 10 tadi ya, hari ini. Majelis Hakim terdiri dari Ketua Suparman dengan anggota Eko Arianto dan Rianto Adam Pontoh. Panitera pengganti Fahri Bani Hamid. Dalam tuntutannya, Rizik dan kawan-kawan menggugat Jokowi sebesar 5,246 triliun atas perbuatan melawan hukum. Ini keturunan imigran dari Yaman berani menuntut Presiden Republik Indonesia. Coba Anda bayangkan, Rizik Syihab ini hanyalah imigran atau hanyalah pendatang, kok berani-beraninya menggugat tuan rumah. Gugatan itu terregister dengan nomor perkara 611 PDT G2024 PNJKT PST. Selain Rizik, mereka yang jadi sebagai penggugat adalah Munarman, Eko Sanjoyo, Edi Mulyadi, Mursalim, Marwan Batubara, dan Sunarko. Berdasarkan dokumen yang diterima cnnindonesia.com, terdapat 9 poin gugatan Rizik. Pertama, meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Yang pertama itu permintaannya adalah mengabulkan seluruh gugatan yang disampaikan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Kedua, menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, menghukum Jokowi membayar ganti kerugian material sebesar 5,246,75 triliun untuk disetorkan ke kas negara. Keempat, menghukum Jokowi membayar ganti kerugian imaterial kepada para penggugat. Kelima, memerintahkan kepada negara untuk menahan biaya standar rumah bagi Jokowi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan Presiden nomor 52 tahun 2014 untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Kemudian nomor 6, memerintahkan kepada negara untuk menahan seluruh uang pensiunan Jokowi untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Ketujuh, menetapkan pembayaran ganti kerugian material dan imaterial diambil dari aset kekayaan pribadi Jokowi apabila terjadi kekurangan pembayaran untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Kedelapan, menghukum Jokowi untuk membayar paksa sebesar 1 miliar setiap hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Kesembilan, menghukum Jokowi untuk meminta maaf secara terbuka dan mengakui telah membohongi masyarakat Indonesia. Itu ada 9 poin ya. Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Santi Purwono mengatakan istana tidak memberi tanggapan lebih terkait gugatan yang dilayangkan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan karena akan melihat perkembangan jalannya gugatan itu. Jadi Staf Khusus Presiden
tidak memberikan tanggapan ya terkait gugatan tersebut. Meski demikian, kata Dini, istana menghormati gugatan itu sebagai wujud hak bagi setiap warga negara untuk mengajukan upaya hukum. Dini mewanti-wanti sebaiknya setiap upaya hukum dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Itu adalah berita yang lagi heboh hari ini pada hari Selasa. Jadi sudah diadakan gelar gugatan ya, ini jam 10 tadi ya. Sekarang jam berapa ini? Jam 11 atau jam 12 sekarang. Dan intinya apa yang kita saksikan itu tadi adalah kejadian yang janggal dan aneh. Karena kita semua tahu bahwa Rizik Syihab ini adalah seorang Habib. Seorang Habib itu adalah keturunan imigran dari Yaman. Sementara kita semua tahu siapa Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo adalah asli orang Indonesia, asli orang Nusantara, asli orang pribumi, asli orang Jawa. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa Presiden Jokowi adalah tuan rumah di negeri ini. Sementara Rizik Syihab adalah tamu atau pendatang di negeri ini. Namun kenapa orang yang hanya sebagai tamu di Indonesia, hanya numpang hidup di Indonesia, kok berani-beraninya menggugat kepala negara? Ini harus menjadi renungan bagi kita semua. Karena sebagaimana kita lihat, belum lama ini lagi viral terkait tentang nasab Ba'alawi. Dulu orang menganggap Ba'alawi adalah cucu Nabi, sehingga banyak orang yang mengikutinya, banyak orang yang menghargainya, banyak orang yang menghormatinya, dan bahkan memperlakukan Habib sebagai sosok yang seolah-olah memiliki kekuatan di atas rata-rata, sehingga diposisikan sebagai sosok yang berwibawa, yang melebihi orang pribumi pada umumnya. Namun belakangan terkuak juga bahwa ternyata pengakuan mereka tidak berdasar. Artinya berdasarkan tes DNA mereka haplogrupnya G. G itu nyambungnya ke Yahudi, bukan ke Kanjeng Nabi. Kemudian berdasar sejarah, di antara mereka dulu ada yang bernama Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya ini adalah anteknya penjajah Belanda. Kemudian berikutnya juga berdasar kajian kitab nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa ternyata mereka para Ba'alawi tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sehingga sekarang bisa dikatakan orang di Indonesia, orang di Nusantara sudah tidak lagi percaya kepada para habaib ini. Maka sekarang muncul pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba Rizik Syihab menggugat Jokowi? Apakah karena Rizik Syihab ini sangat dendam kesumat terhadap Jokowi, sebab selama pemerintahan Jokowi mereka tidak bisa bergerak leluasa sebagaimana yang mereka inginkan. Bahkan di masa pemerintahan Jokowi, harga diri mereka dikatakan jatuh. Harga diri mereka anjlok. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ya karena dulu sebelum masa pemerintahan Jokowi, para Habib ini dipuja-puja, disanjung-sanjung karena dianggap sebagai cucu Nabi. Tapi di masa pemerintahan Jokowi inilah nama Habib sudah tidak lagi dihargai. Karena ternyata para habaib atau para Ba'alawi tidaklah terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga orang di Indonesia, orang di Nusantara menganggap mereka hanyalah manusia biasa. Kemudian dari berbagai rangkaian kejadian tadi, mungkin Rizik Syihab ini atau para Ba'alawi atau para habaib beranggapan bahwa adanya polemik nasab digerakkan oleh Presiden Jokowi. Sehingga dia dengan serta-merta menuntut kepada Presiden Jokowi dianggap melakukan kebohongan dan lain sebagainya. Ya ini boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Namun kalau kelompok Ba'alawi atau para habaib ini menganggap bahwa ramainya polemik nasab ini adalah yang mencetuskan Jokowi, itu tidak tepat. Yang benar adalah yang mencetuskan ramainya polemik nasab adalah kesadaran masyarakat di Indonesia, kesadaran masyarakat di Nusantara yang sudah muak dengan kelakuan para Ba'alawi. Karena mereka mengaku sebagai cucu Nabi, mereka mengaku sebagai zuriat Nabi, tapi dalam kelakuannya tidak sejalan dengan ajaran Kanjeng Nabi. Jadi bukan karena Presiden Jokowi. Cuma kebetulan saja pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, klan Ba'alawi terungkap ke permukaan bahwa ternyata mereka
bukanlah zuriat Nabi. Dan kembali ke pelaporan atau gugatan yang disampaikan oleh Rizik Syihab tadi, ya kita sebagai warga Indonesia, sebagai orang Nusantara harusnya punya keberpihakan. Kita harus berpihak kepada Presiden Jokowi. Misalnya Presiden Jokowi itu punya kelebihan atau punya kekurangan, mungkin di antara kita ada yang tidak sepakat, ada yang tidak setuju, ada yang tidak suka. Kemudian terkait tentang masa lalu, terkait tentang sejarah, bahwa Jokowi adalah orang Indonesia, orang Nusantara, orang pribumi. Sementara Rizik Syihab adalah pendatang. Rizik Syihab adalah imigran. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa kita orang Indonesia, orang Nusantara, dalam hal ini entah kita itu suka atau tidak dengan Presiden Jokowi, kalau menghadapi hal seperti ini, kita harus berpihak kepada orang pribumi, berpihak kepada Presiden Jokowi. Jadi Anda, orang pribumi Nusantara, jangan sampai Anda itu malah berpihak kepada imigran, kemudian ikut-ikutan menyerang orang pribumi Nusantara, sebagaimana yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan terhadap Presiden Jokowi. Cukup sekian dan terima kasih.